adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Kita masih ibadah online hari ini. Nah, sebelum ibadah kita berdoa dulu, oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan sekarang kami mau memulai ibadah online sekolah minggu kami ya Tuhan. Engkau berkati, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami juga dapat dengan fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita nyanyikan Hanya Ada Satu Jalan. Hanya ada satu jalan yang menuju ke surga. Hanya ada satu jalan yang menuju ke siapa adik-adik? Yesus jalan, tiada jalan lain. Yesus jalan, tiada jalan lain. Hanya ada satu jalan yang menuju ke surga. Hanya ada satu jalan yang menuju ke surga. Yesus jalan, tiada jalan lain. Yesus jalan, tiada jalan lain. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain. Oke adik-adik, kita lanjut. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Oke adik-adik. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, semuanya boleh sikap berdoa yang baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan. Katakan bahwa Tuhan baik. Kita nyanyikan Bapa Engkau baik.
adik-adik katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Adik-adik kita nyanyikan ini dari ulang. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas cinta-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, memiliki Bapa seperti-Mu. Kami tahu Tuhan Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan, apapun keadaan kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Apa kabar kalian semuanya? Semuanya sehat tentunya ya. Kakak percaya kalian tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bisa masukin tahun 2002, kalian semua bisa bersekolah di sekolah, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Nah, pagi hari ini kita semua tetap semangat ya adik-adik ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berpuji bagi-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh hebat Engkau memberkati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau Tuhan mengurapi kami, Engkau memampukan kami memahami apa yang kami dengarkan pada pagi hari, sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu adik-adik semua sudah mendengarkan cerita persahabatannya Yonatan dan Daud. Sekarang kita masih tetap mendengarkan cerita tentang Daud. Tetapi bukan lagi tentang persahabatannya Yonatan dan Daud, tetapi ayahnya Yonatan dan Daud. Siapa ayahnya Yonatan? Raja Saul. Raja Saul itu adalah raja pertama yang ada di Israel. Dan Daud dijadikan sebagai tentara perangnya, panglima perangnya oleh Raja Daud.
Raja Saul, maaf adik-adik, Raja Saul maksud kakak. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika Daud menjadi panglima perangnya Raja Saul, dia mengalahkan banyak sekali musuh-musuh mereka. Dan yang dikalahkan oleh Daud melebihi yang dikalahkan oleh Raja Saul. Sehingga rakyat Israel, bangsa Israel, ketika Daud pulang dari berperang, rakyat Israel bilang begini, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, keren ya adik-adik ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, Raja Saul tidak menyukai apa yang dikatakan oleh rakyat itu. Kata-kata rakyat tadi yang mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, itu membuat hatinya Raja Saul kondok. Hatinya Raja Saul kesal. Terus dia marah. Lalu apa yang terjadi? Dia menginginkan kecelakaan bagi Daud. Sehingga ketika Daud ada di hadapannya Raja Saul, dia ambil tombaknya, dia tancapkan kepada Daud. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ketika itu terjadi, Tuhan tidak membiarkan Daud kena celaka oleh Raja Saul. Daud menghindar, lalu dia pergi kabur dari hadapan Raja Saul. Sejak itu, Daud pergi melarikan diri dari hadapan Raja Saul supaya dia tidak sampai dibunuh oleh Raja Saul. Nah, adik-adik, kita tidak boleh membiarkan amarah, kita tidak boleh menjadi dengki, menjadi iri atas keberhasilan orang lain. Supaya kita tidak menjadi seperti Raja Saul itu, sehingga kita jadi menginginkan kecelakaan, menginginkan hal yang jahat terjadi sama orang lain. Nah adik-adik, tadi kakak bilang sejak saat itu Daud pergi menghindar, dia kabur, dia pergi melarikan diri dari hadapan Raja Saul. Dia pergi ke kota A, dari kota A dia pergi ke kota B. Kenapa dia dari kota A ke kota B? Karena ternyata Raja Saul itu mengirimkan orang untuk mengintai di mana si Daud ini berada, karena dia pengen mencari Daud, dia pengen menemukan Daud gitu. Akhirnya Daud pergi dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota yang lain gitu, sampai akhirnya dia berada dalam suatu gua. Dia bersembunyi di dalam gua itu supaya dia tidak bisa ditemukan oleh Raja Saul. Dan ada yang tahu, ternyata Raja Saul masih tetap mencari Daud di mana dia berada gitu. Dan ada orang yang mengadukan kepada Raja Saul, oh Daud ada di dalam sebuah gua katanya. Akhirnya Raja Saul pergi mencari Daud berikut tentara-tentaranya. Dia ingin menangkap si Daud itu. Dia bilang, di mana anak Isai itu berada, pokoknya dia nggak boleh hidup katanya. Dia pergi, ayo kita mencari anak Isai si Daud itu, katanya dia kepada tentara-tentaranya. Akhirnya mereka pergi jalan kaki sampai akhirnya mereka berada di daerah di mana Daud berada. Tapi Raja Saul belum menemukan Daud. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Raja Saul merasa kelelahan dan dia beristirahat tanpa dikawal oleh pengawal-pengawal dan tentara-tentaranya. Nah saat itu Daud tahu, wah, tapi Daud tidak melakukan hal yang jahat terhadap Raja Saul, sekalipun dia tahu Raja Saul itu datang untuk mencelakai dia. Dan teman-temannya Daud, orang-orang yang bersama Daud saat itu bilang sama Daud, wah Daud, tuh dia sendirian tuh katanya, kesempatan nih buat kamu, buat balas dendam katanya, buat bunuh Raja Saul katanya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Daud tidak mendengarkan teman-temannya. Daud tidak melakukan yang jahat terhadap Raja Saul. Karena dia sikapnya manis. Dia tidak ingin membalas dendam karena dia takut Tuhan. Dia tahu Tuhan akan memelihara dia. Dan akhirnya dia hanya memotong ujung jubahnya Raja Saul. Dia potong sedikit, tetapi Raja Saulnya tidak diapa-apakan oleh Daud. Nah ketika Raja Saul sudah
merasa lebih enak, terus dia bangun. Kemudian si Daud datang keluar dari dalam gua. Lalu apa yang dia katakan kepada Raja Saul? Dia bilang seperti ini, ada di 1 Samuel 24 ayat 9 sampai 12, kakak bacain ya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengikhtiarkan celakamu?" Maaf, kakak ulangi nih adik-adik. "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku untuk membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ingin mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Kayaknya Daud adik-adik ya, dia tidak membalaskan dendam walaupun ada kesempatan. Nah, kita pun harus seperti Daud itu adik-adik. Kalau kita dalam kesulitan, ada orang-orang yang menginginkan kecelakaan kepada kita, ada orang yang membenci kita, ada orang yang mengata-ngatain kita, mengejek-ngejek kita. Kita tidak perlu membalas. Kita tidak perlu melakukan yang jahat. Sama seperti Daud. Kita hanya perlu mengasihi mereka, berdoa buat mereka. Oke adik-adik, kita semua pasti bisa ya. Nah, Tuhan akan menolong kita untuk melakukan itu. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah 1 Samuel 24 ayat 13. Maka bacakan ya. "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Sekali lagi kakak baca 1 Samuel 24 ayat 13. "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk selesainya ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mau belajar ya Tuhan, seperti Daud, tidak mau membalaskan dendam kepada orang yang menginginkan hal yang tidak baik terhadap kami, terhadap orang yang mengesalkan hati kami, terhadap orang yang mungkin juga membuat kami marah ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan supaya mereka, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang menyakiti kami, mereka diberkati oleh Engkau, dijamah oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami, berkati kakak adik-adik kami Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati guru-guru kami di sekolah juga Tuhan Yesus. Kami serahkan bukan ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.